Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dalam program Beriman, Bertumbuh dalam Firman. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Tema firman Tuhan hari ini adalah rajin beribadah. Nah saudara, ada 3 poin penting yang kita bisa lihat dari teks firman Tuhan ini ketika berbicara tentang rajin beribadah. Yang pertama, apa arti sesungguhnya daripada rajin beribadah? Saudara, istilah rajin ini berbicara tentang sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, dengan penuh antusias, dengan penuh kesungguhan. Ya. Rajin beribadah berarti dia selalu tekun mengikuti ibadah. Dia penuh antusias dan kesungguhan hati bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya mengikuti ibadah di gereja maupun di kegiatan-kegiatan ibadah kategorial lainnya. Rajin beribadah secara sederhana berarti tidak menjauhkan diri dari persekutuan ibadah bersama dengan orang beriman lainnya. Rajin beribadah berarti tidak malas untuk pergi beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman lainnya. Rajin beribadah berarti tidak acuh tak acuh, tidak masa bodoh terhadap yang namanya ibadah. Menganggap ibadah itu penting. Ini yang disebut dengan rajin beribadah. Nah saudara, apakah kita masih rajin beribadah? Ataukah ibadah kita masih bolong-bolong? Atau malah kita sudah malas beribadah, sudah tidak mau lagi beribadah? Yang jelas, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita rajin beribadah dan jangan coba-coba menjauhkan diri dari ibadah. Yang kedua saudara, bicara tentang tantangan terhadap rajin beribadah. Di dalam teks firman Tuhan ini kita menemukan ada tantangan ya terhadap yang namanya rajin beribadah. Perhatikan kalimat seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasa atau yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara, kalimat ini menunjukkan dengan jelas bahwa masih ada rupanya orang Kristen yang terbiasa atau membiasakan diri ya untuk tidak lagi beribadah. Mereka mengundurkan diri dari ibadah bersama dengan saudara-saudara seiman lainnya. Mereka tidak mau beribadah. Ya. Tidak dijelaskan mengapa masih ada orang-orang Kristen yang terbiasa untuk menjauhkan diri dari ibadah yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani ini. Mungkin saja saudara ada faktor-faktor yang menyebabkan sehingga banyak orang Kristen pada akhirnya tidak lagi rajin beribadah. Banyak faktor. Bisa jadi itu karena kemalasan, bisa jadi itu karena dosa yang belum diselesaikan, bisa jadi itu karena dia masih ragu dengan keselamatan yang diterimanya, bisa jadi juga karena penganiayaan yang dialami sebagai pengikut Kristus, atau berbagai macam pergumulan hidup yang dialami. Bisa juga mungkin karena kesibukan pekerjaan, atau bisa saja juga terlena dengan kenikmatan duniawi. Hari ini firman Tuhan, penulis surat Ibrani, menasehati kepada kita semua supaya kita rajin beribadah dan jangan sampai menjauhkan diri dari ibadah bersama saudara-saudara seiman kita. Saudara, tantangan dalam kehidupan ini tidak boleh menjadi alasan untuk kita pada akhirnya menjauhkan diri dari ibadah bersama dengan saudara-saudara seiman. Sebaliknya, tantangan hidup ini seharusnya membuat kita semakin rajin untuk beribadah. Seperti yang dinasihati oleh penulis surat Ibrani ini. Tetapi marilah kita semakin giat melakukannya. Ada tantangan, itu bukan halangan. Ada tantangan, justru kita semakin tekun, semakin giat untuk beribadah. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita rajin beribadah di gereja kita. Mari kita rajin mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah gereja. Pendalaman Alkitab, pemuritan, ibadah-ibadah kategorial yang terus membina iman kita, yang terus membuat kita pada akhirnya semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Jangan lagi kita malas.
Jangan jadikan persoalan hidup sebagai alasan yang membuat kita tidak lagi rajin beribadah. Jangan, saudara. Jangan pula biarkan dosa menjadi penghambat untuk kita beribadah, ya. Tetapi segera selesaikan dosa itu di hadapan Tuhan. Segera selesaikan dosa itu mungkin menyangkut dengan sesama kita, sehingga itu tidak menjadi penghambat bagi kita untuk rajin beribadah. Adakah hal-hal yang menjadi hambatan sehingga saudara menjauhkan diri dari ibadah? Alkitab mengajarkan hari ini, jangan jauhi ibadah. Mari kita kembali untuk rajin beribadah. Yang ketiga, yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini bicara tentang alasan untuk rajin beribadah. Mengapa kita harus rajin beribadah? Mengapa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita? Nah, Alkitab memberikan beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena Kristus telah membuka jalan kepada Allah, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20 dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ini. Ya, Kristus sudah membuka jalan. Oleh sebab itu, mari kita beribadah. Semua kita yang telah percaya dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, ini kita semua telah memiliki persekutuan dengan Allah. Dan kalau kita sudah memiliki persekutuan dengan Allah, saudara, maka sudah seharusnya lah kita terus hidup dalam persekutuan dengan Allah bersama dengan saudara-saudara seiman lainnya. Allah sudah membukakan pintu melalui Yesus Kristus sehingga kita bisa menghadap Dia, sehingga kita bisa beribadah kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita. Alasan yang kedua, karena kita memiliki imam besar yang menjadi perantara kita dengan Allah, yakni Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-21 dari pasal 10 surat Ibrani ini. Saudara, kita memiliki imam besar yang menjadi pengantara kita dengan Allah, sehingga kita dapat berdoa kepada Allah bersama-sama sebagai sebuah persekutuan. Mendengarkan firman Allah bersama-sama dalam persekutuan. Menerima janji dan berkat-berkat Allah dalam persekutuan. Dan kita terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan kita bersama kepada Allah. Alasan yang ketiga, saudara, karena iman kita dibangun dan bertumbuh di dalamnya. Ya, perhatikan kalimat dari teks ini. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Ada kata menasehati. Ya, di dalam persekutuan kita bisa dibangun, kita bisa bertumbuh bersama. Di dalam gereja kita bisa saling menguatkan. Di dalam gereja kita bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Kita dibangun dan kita bertumbuh bersama. Ya. Alasan yang keempat, karena hari Tuhan sudah mendekat. Dengan kita tekun beribadah, berarti kita sedang mempersiapkan diri kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara, inilah 4 alasan yang menjadi alasan mengapa kita harus rajin beribadah. Mengapa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita bersama. Oleh sebab itu, saudara, jangan lagi kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, karena kita bisa mendapatkan berbagai manfaat yang sangat besar, yang sangat berharga bagi kehidupan iman kita bersama. Kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kalau kita malas untuk beribadah, ini sangat berbahaya, saudara. Kenapa? Karena selain kita tidak akan mendapatkan manfaat yang berguna bagi pertumbuhan iman kita, kita juga rentan untuk terhilang dan tersesat. Apalagi, saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Jangan sampai Tuhan datang, saudara justru malah tersesat. Ya. Oleh sebab itu, mari kita semakin rajin beribadah. Yang keempat, yang kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini adalah ajakan untuk rajin beribadah. Perhatikan kalimat, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Apa itu? Rajin ibadah. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kata marilah, ya, ini bicara tentang ajakan. Mari kita satu dengan yang lainnya saling menasehati, saling mengajak, saling mengingatkan untuk kita rajin beribadah. Bukan hanya pendeta saja, bukan hanya majelis saja yang menasehati untuk rajin beribadah, untuk mengajak untuk rajin beribadah, tetapi kita semua
orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang-orang yang bertumbuh di dalam gereja, kita semua saling mengajak untuk rajin beribadah, saling menasehati jika ada saudara-saudara kita yang mungkin sudah malas untuk beribadah. Kita ingatkan mereka, kita doakan mereka supaya mereka kembali rajin beribadah, bukan malah menggosipkannya atau mempergunjingkannya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagi diri kita sendiri, mari kita juga membangun diri kita sendiri, sehingga kita semakin rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh di dalam mengikuti ibadah bersama di gereja. Kesibukan apapun yang kita alami, itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak beribadah. Jangan sampai kita mengorbankan ibadah hanya oleh karena kesibukan dan pekerjaan kita. Nah, saudara, inilah seluruh renungan firman Tuhan hari ini. Pesan firman Tuhan hari ini dengan beberapa poin yang kita sudah pelajari tadi mengajak kita untuk kita bertumbuh bersama di dalam gereja. Oleh sebab itu, jangan jauhi persekutuan, tetapi mari kita semakin rajin beribadah. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Shalom.